Kepala rumah sakit sedang memeriksa pasien. Ia secara tak sengaja menemukan gadis di ranjang yang terkena penyakit langka. Penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan jarum legendaris. Kebetulan dia baru-baru ini sedang mempelajari teknik jarum tersebut dan sangat bersemangat untuk mencobanya. Namun, seorang pria yang berada di sampingnya segera menghentikan dengan nada dingin memperingatkan bahwa jarum ini bisa merenggut nyawa gadis itu. Kepala rumah sakit melihat pria itu adalah seorang petugas perawat langsung mengejeknya karena ikut campur. Tanpa ragu, ia langsung menusukkan jarum perak ke tubuh gadis tersebut. Gadis itu memuntahkan darah hitam. Monitor kehidupan gadis itu mulai menunjukkan tanda-tanda stabil. Para perawat bersorak kegirangan, mengira gadis itu sudah diselamatkan. Namun, pria itu menggelengkan kepala dengan ekspresi penuh penyesalan dan berkata, tubuh gadis ini akan mengalami efek balik dan akan kejang pendarahan dan shock. Ayah kaya gadis itu mendengar dan langsung marah besar menarik kerah pria itu, menuduhnya mengutuk gadis itu. Kepala rumah sakit melihat itu dan segera menarik ayah kaya tersebut, lalu mengejeknya mengatakan pria itu hanyalah seorang pengemis yang tidak mengerti ilmu medis. Tanpa disadari, pria itu sebenarnya seorang ahli medis berbakat yang diakui di dunia medis. Namun karena dikhianati oleh muridnya yang meracuni ayahnya saat melakukan operasi, ia mengalami kegagalan yang membuatnya trauma dan akhirnya berganti nama menjadi petugas perawat. Pria itu menjelaskan bahwa gadis itu dalam kondisi kritis. Dalam 10 detik, ia akan mengalami masalah yang lebih parah daripada sebelumnya. Ayah kaya mendengar itu dan segera memerintahkan perawat untuk mengusir pria itu. Namun, pria itu tidak peduli dan mulai menghitung mundur dengan suara dingin. Begitu hitungan mundur berakhir, gadis itu segera pingsan kembali. Melihat gadis itu kembali dalam kondisi parah, ayah kaya langsung melampiaskan kemarahannya kepada kepala rumah sakit. Marah dan menyalahkannya atas kesalahan medis yang terjadi. Namun, kepala rumah sakit balik menuduh pria itu sengaja melakukan sesuatu di belakang layar. Jika tidak, dengan keahliannya, ia pasti bisa menyembuhkan gadis itu saat ia akan melampiaskan amarahnya. Ayah kaya menghentikannya karena kondisi gadis itu sama persis dengan yang dikatakan pria itu. Akhirnya ayah kaya menyadari bahwa pria itu memang ahli medis dan langsung memintanya untuk mencoba lagi. Namun saat pria itu akan menggunakan teknik jarumnya, sekelompok orang tiba-tiba menghalanginya. Mereka adalah orang-orang dari rumah sakit lawan bersama muridnya. Mereka mengancam untuk menyelamatkan putri ayah kaya dan merebut investasi rumah sakit. Ayah kaya langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Namun begitu murid pria itu melihat wajahnya, ia langsung tertegun. Tetapi ia yakin pria itu tidak mungkin menjadi petugas perawat. Jadi ia hanya mengira orang ini mirip dengan pria yang dikenalnya. Murid itu kemudian mengeluarkan batu dari saku dan mulai merawat gadis itu. Melihat adegan ini, semua orang terkejut dan memuji gadis itu yang akhirnya diselamatkan. Namun saat murid itu menyelesaikan pengobatannya, pria itu tiba-tiba mencegahnya dengan keras. Murid itu langsung dimarahi oleh orang-orang yang ada di sana dan akhirnya pria itu hanya bisa menyaksikan muridnya memberikan suntikan terakhir. Namun detik berikutnya gadis itu dan murid itu sama-sama memuntahkan darah segar. Perawat menyadari bahwa gadis itu sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ayah kaya terjatuh dan menangis di sisi tempat tidur. Saat semua orang mengira gadis itu sudah tidak bisa diselamatkan, pria itu diam-diam maju dan mulai mengaktifkan tekniknya. Tiba-tiba 3 jarum emas muncul di telapak tangannya. Semua orang yang melihatnya terkejut.